Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih dapat berhadir di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib, dan insyaallah nanti kita akan laksanakan salat isya berjamaah juga. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai lanjutan kajian kita di dalam surah Al-Fatihah yang sudah 2 kali kita bahas, maka pada pertemuan yang ketiga ini kita lanjutkan, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia ini yang pertama sekali disebut tujuan eskatologis namanya. Tujuan eskatologis itu tujuan ukhrawi, tujuan akhirat. Yang kedua disebut dengan tujuan spiritual. Kemudian yang ketiga disebut dengan tujuan etis. Kita lihat satu persatu uraiannya. Tujuan hidup manusia saat diturunkan di bumi itu diterangkan dengan jelas di saat manusia memasuki fase kehidupan akhirat, di mana manusia dapat mengetahui apakah segala sesuatu yang telah ataupun yang belum dilakukannya di dunia ini telah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang telah diberikan oleh Allah SWT atau belum. Allah SWT sebagai sang pemilik, Al-Malik, Malik Yaumiddin, sebagai pemilik, memiliki sekaligus menguasai segala sesuatu. Dalam surah Al-Imran ditegaskan bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Dalam ayat ini diuraikan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Sedangkan manusia sebagai milik Allah
suka atau tidak suka, pasti akan dikembalikan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diuraikan di dalam ayat 83 surah Ali Imran. Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik itu dengan suka ataupun dengan terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Sedang jamaah yang berbahagia, di dalam surah Hud juga diuraikan, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka oleh sebab itu sembahlah Allah, bertawakallah kepadanya. Sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ketiga ayat ini, surah Al Imran kemudian surah Hud, ini menggunakan kata-kata pasif, dikembalikan. Ya. Yurja'ul amru, dikembalikan. Jadi fi'ilnya itu fi'il yang bentuknya majhul, pasif. Nah, ya, dikembalikan. Sengaja Allah SWT memilih kata-kata dikembalikan itu karena memang semua persoalan tanpa terkecuali pasti akan dikembalikan atau dipaksa kembali kepada sang pemiliknya, sang penguasa, yaitu Al-Malik, dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Nah, akhirat tentu menjadi titik akhir dalam kehidupan seluruh makhluk ini. Ya, akhirat itu menjadi titik akhir. Sementara kehidupan di dunia itu hanyalah sekedar menjadi ladang cobaan bagi manusia dan hanya bersifat sesaat saja. Ya. Dan fase kehidupan manusia ini akan terus berlanjut hingga di akhirat. Indah habis di dunia saja, tapi berlanjut di akhirat. Nah, di saat manusia mati, maka alam kubur pun sejatinya hanya merupakan awal persinggahan akhirat. Nah, kehidupan akhirat akan dimulai ketika tiba masanya hari kiamat. Jadi melaki hari kiamat, inilah alam kubur itu, tempat persinggahan. Ya, tempat persinggahan. Alam akhirat itu setelah kiamat terjadi, seluruhnya hancur. Ya. Yang pada saat itu seluruh makhluk akan dibangkitkan dan akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat ini manusia akan dihadapkan pada hari perhitungan sekaligus hari pembalasan. Tidak hanya dihitung tapi juga dibalas. Yang pada saat itu setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika hari perhitungan itu tiba, Allah akan memperhitungkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia hingga hal-hal yang kecil. Nah, di fase penghidupan inilah, perhitungan inilah seluruh makhluk akan memperoleh keadilan dengan seadil-adilnya. Akhirat menjadi penting karena di masa itulah manusia akan memperoleh keadilan yang seimbang, mengetahui tujuan hidup yang benar dan salah, menjadi tempat yang seluruh perselisihan terselesaikan dan tidak bisa terbantahkan lagi.
Itulah alam akhirat. Nah, di saat hari perhitungan selesai, kalau hari perhitungan itu sudah selesai, maka seluruh makhluk akan memperoleh pembalasan sesuai dengan timbangan amal perbuatannya masing-masing. Apakah di sorga ataukah di neraka. Maka untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat ini, seorang muslim haruslah memiliki keyakinan dan ketakwaan yang besar kepada Allah Ta'ala, di mana keyakinan ini akan menghindarkannya dari siksa akhirat dan penyakit hati dan badan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita manusia ini kecuali hanya berserah diri, ya, secara mutlak kepada Allah, Zat yang maha menguasai seluruh hidup dan kehidupan kita serta seluruh alam semesta ini. Tidak ada pilihan yang lain. Kita hanya berserah diri secara mutlak. Maka atas dasar inilah kita manusia tidak dibenarkan memisahkan aktivitas hidupnya, sebagian untuk Allah dan sebagian untuk yang lain. Tidak dibenarkan. Dan umat manusia sejatinya harus selalu beribadah secara total, tunduk dan patuh, berdoa hanya kepada Allah agar diberi keselamatan, agar diberi kesejahteraan, baik itu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan manusia hendaknya mempersiapkan dirinya dengan bekal sebaik-baiknya, serta menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran Allah, agar dapat memperoleh pembalasan yang baik ketika di akhirat untuk menuju kehidupan abadi, bahagia yang hakiki. Karena itulah Allah memberikan pertanyaan yang sangat reflektif kepada kita manusia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ini sebuah pertanyaan yang sangat reflektif. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Ya. Khalaqnakum abasa. Abasa itu main-main saja. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi sengaja Allah merangkai dua pertanyaan dalam satu ayat tentang eksistensi tujuan penciptaan manusia secara sempurna oleh Allah SWT, dan tentang kemana tempat kembali terakhir manusia itu, dengan maksud mengajak manusia berpikir, merenungkan akan tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya. Tentu ada tujuan Allah untuk semua itu, bukan main-main. Artinya Allah ciptakan kita bukan main-main, tapi sangat serius sekali. Nah, itulah tujuan ukhrawi namanya, tujuan eskatologis. Nah, artinya orientasi kita selama hidup di atas dunia ini itu tidak lain adalah orientasi kehidupan di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, tujuan spiritual. Setelah adanya kepercayaan terhadap adanya akhirat, maka sudahlah pasti setiap orang akan menginginkan surga sebagai tempat kembalinya. Ketika ditanya, pasti jawabannya, keinginannya adalah kembali kepada surganya Allah. Petunjuk untuk mendapatkan surga secara lengkap itu terdapat di dalam Al-Quran. Bila petunjuk dalam Al-Quran itu diikuti, dapat dipastikan seseorang akan mendapatkan surga dengan menjadi orang yang taat beribadah, menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Namun demikian, ada tujuan hidup yang lebih besar keberuntungannya dibandingkan surga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72. Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki ataupun perempuan,
akan mendapatkan sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di sorga Adenin. Keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi keridhaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan surganya Allah itu. Jadi surah dan ayat ini menyiratkan kepada kita bahwa ridha Allah itu lebih besar nilainya dari surga. Itu jelas di situ. Wa ridwanum minallahi akbar. Kalimat itu luar biasa itu kan. Nah, wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan surga yang tadi di bawahnya sungai-sungai mengalir. Di situ ada tempat kediaman yang nyaman, yang tenang, kekal kamu di dalamnya. Tapi kata Allah dalam ayat ini, waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan surganya Allah itu. Nah, jadi maksudnya bila kita ingin sejahtera di dunia dan di akhirat, maka yang utama harus kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orientasi hidup dan kehidupan kita itu adalah mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendapatkan ridha Allah, otomatis ini akan barulah kita akan mendapatkan pahala daripadanya. Tidak mungkin kita mendapatkan pahala dari setiap perbuatan baik kita tanpa ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, kita melakukan amal kebaikan, berharap akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin itu kita peroleh tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh atau memerintahkan manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, ya, ibtigha'a mardatillah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi ini isyarat dari ayat Al-Quran bahwa keridhaan Allah itu penting, ya. Artinya dengan keridhaan Allah lah pahala yang besar itu bisa kita peroleh, ya. Tapi kalau Allah tidak ridho, pahala itu pun tidak kita dapatkan meskipun kita berbuat baik, ya kan, melakukan amal-amalan saleh. Maka keridhaan Allah itu yang paling penting dan paling utama. Dan ridha Allah yang dimaksudkan di sini adalah disenangi oleh Allah, disukai oleh Allah. Itu ridho. Jadi apabila kita beramal, amalan kita disenangi oleh Allah, disukai oleh Allah, itu berarti Allah ridho. Ya. Dicintai oleh Allah, disetujui oleh Allah, dipilih oleh Allah SWT. Dengan demikian, tentulah setiap aktivitas kita hendaklah dalam mencapai kesuksesan dan cita-cita hidup kita di dunia harus dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan spiritual itu. Mardatillah, orientasinya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Nah. Kemudian yang ketiga, tujuan etis. Berbeda dengan para pengikut kapitalis yang beranggapan bahwasanya segala keuntungan atau kepuasan adalah tujuan utama dalam hidup dan kehidupannya. Dan dia beranggapan bahwasanya kepuasan manusia tidak mempunyai keterbatasan dalam segala hal. Nah, itu anggapan orang-orang kapitalis. Islam datang di dunia ini sebagai petunjuk dengan membawa nilai-nilai spiritual yang datang dari Allah, dengan mengajarkan konsep dasar tujuan hidup manusia di dunia ini, yaitu dengan konsep al-falah, yaitu kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan di dalam
hidup ini. Dan itu diutarakan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ada kata-kata muflihun, ya kan? Ada kata-kata fallah. Dalam Al-Quran sering dipaparkan dengan bagaimana proses seseorang dalam mendapatkan keberuntungan itu. Tidak dengan serta-merta, namun melalui perjalanan dan proses yang panjang, yang tidak jarang juga terkadang sedih. Maka Allah berfirman, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat hal yang sama. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Surah Al-An'am ayat 135. Jadi kebahagiaan ini adalah merupakan tujuan utama dalam kehidupan kita manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan jikalau seluruh kebutuhannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya segala yang dibutuhkannya, yang bersifat sandang, yang bersifat pangan, rumah, dan kekayaan lainnya. Dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi memang seperti itu. Itu terpenuhi sandang, terpenuhi pangan, terpenuhi rumah, dan harta-harta yang lain, kekayaan yang lain. Itu tujuan ekonomi, kan? Terpenuhnya materi inilah yang disebut dengan kesejahteraan secara ekonomi. Nah, tapi bagaimana manusia mampu mencapai kebahagiaan tersebut? Semuanya itu tergantung pada perilaku dan keadaannya di dunia ini. Secara umum, kalau manusia itu menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan yang ada pada dirinya, maka oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu, untuk mencapai keberuntungan itu, untuk mencapai kemenangan itu, manusia harus menyadari tentang hakikat keberadaannya di atas dunia ini. Kita harus menyadari hakikat keberadaan kita di atas dunia ini, yaitu tunduk, patuh, dan mengikuti petunjuk Sang Pencipta Allah SWT yang sering kita sebut dengan takwa. Ya. Dengan demikian, ketakwaanlah yang merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Kemudian bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini penegasan dari Allah SWT bahwa memang ketakwaan itulah yang merupakan alat jalan yang digunakan untuk memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan itu. Tanpa ketakwaan, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Ya. Tanpa ketakwaan, perasaan kebahagiaan itu hanyalah perasaan yang semu. Tidak akan kita alami secara terus-menerus, tidak akan kita alami secara langgeng berketerusan. Itu hanya semu dan barangkali hanya sementara saja. Itulah kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Itulah dia tujuan etis namanya.
Jadi kebahagiaan itu merupakan tujuan utama dalam kehidupan kita manusia. Syarat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu tadi kita sebutkan haruslah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu haruslah dilakukan dengan ketakwaan. Kalau tidak akan ketemu. Banyak kita saksikan orang yang punya materi yang berlimpah, tapi hidupnya susah. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam dirinya. Nah, dan di dalam dirinya selalu ada perasaan haus terus. Padahal Allah sudah memberikan yang berlebih pada dirinya. Nah, tidak pernah puas. Bagaikan orang yang haus meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Itu kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Nah, di sini tujuan etis itu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Sedang jamaah yang berbahagia. Nah, setelah kita baca tujuan hidup kita, nah, pertama tadi tujuan eskatologis atau tujuan ukhrawi, ya. Kemudian yang kedua kita sebut dengan tujuan spiritual, yang ketiga tujuan etis, maka sampailah kita kepada akhir kehidupan. Kehidupan di alam semesta pasti berakhir, ya, tidak akan abadi, sebentar saja. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah itu menegaskan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabb memiliki arti bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik, Allah adalah pemelihara serta pengatur alam semesta dan segala yang lainnya. Maka termasuk makna di dalamnya adalah bagaimana Allah menjadi pengatur bagi proses perjalanan manusia ini, perjalanan alam semesta ini dan segala isinya dari awal hingga akhir nanti. Jadi pasti akan berakhir. Nah, pasti akan berakhir. Sebelum kehidupan manusia di dunia ini berakhir, ada beberapa fase kehidupan yang dialami oleh manusia yang pada hakikatnya telah diatur dengan sangat cermat dan teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada fase pertama perjalanan hidup manusia itu dimulai dari alam ruh. Dari alam ruh, situ mulainya. Yaitu ketika Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi, kemudian memintakan kesaksian akan eksistensinya sebagai Tuhan. Itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu. Nah, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Itu kesaksian. Qalu, maka seluruh roh itu bicara, menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Nah, maka setelah manusia membuat kesaksian Allah adalah Tuhan mereka, selanjutnya satu persatu roh tersebut dihembuskan oleh Allah ke dalam rahim seorang ibu. Maka sejak saat itulah manusia mulai memasuki fase kedua dalam perjalanan kehidupannya. Pada fase inilah manusia mengalami proses pembentukan wujud dalam masa kurang lebih 9 bulan dalam kandungan seorang ibu, untuk kemudian jika telah tiba waktunya dia lahir ke dunia menjadi seorang bayi manusia. Itu diuraikan dalam surah Luqman ayat 14. Itulah fase kedua. Sejak lahir ke dunia manusia memasuki fase ketiga. Ya, fase ketiga dalam perjalanan kehidupannya. Dan umur manusia di dunia juga sangat beragam. Ada yang hidup beberapa saat, ada yang hidup beberapa hari, ada yang beberapa bulan, ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Ya. Nah, dalam kehidupan dunia yang sementara itulah manusia dituntut untuk senantiasa beriman, untuk senantiasa beramal saleh, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Balasan berupa kehidupan yang baik itu telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia berbuat baik, Allah akan janjikan balasan yang baik. Ya.
Kalau dia soleh di atas dunia ini, insya Allah Allah berikan balasan yang baik. Nah, itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97. Nah, itulah fase ketiga. Dan fase selanjutnya, yaitu fase keempat yang akan dialami oleh manusia adalah fase kematian. Ya, kematian atau ajal sudah pasti akan mendatangi setiap makhluk, tidak terkecuali kita manusia ini. Apabila kematian telah datang, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghalanginya. Ya. Disebutkan seluruh penyakit ada obatnya kecuali mati. Ya, kecuali mati. Nah. Manusia tidak kuasa untuk mendahulukannya dan tidak pula punya kemampuan untuk memundurkannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Nah. Kemudian jika manusia menjumpai kematian, maka terputus segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya, kecuali hanya 3 perkara yang akan menemaninya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasul. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi hanya 3 itu. Selebihnya terputus. Maka pada fase kematian inilah manusia akan menjumpai apa yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Ya. Alam barzah ini diyakini sebagai periode sementara setelah kematian untuk menanti hari akhir atau hari pembalasan. Nah, keberadaan manusia dalam barzah ini memungkinkannya untuk merasakan dan melihat kehidupan dunia sekaligus melihat kehidupan akhirat. Menurut Quraisy Shihab, situasi tersebut tergambarkan dalam Al-Quran yang mengisahkan siksaan di alam kubur bagi Fir'aun dan pengikutnya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat. Maka dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi di ayat ini diuraikan itu bahwa di alam barzah itu Allah perlihatkan pada pagi dan petang azab itu. Ya, Allah perlihatkan. Sedangkan di ayat lain Allah juga menggambarkan kehidupan para pejuang Islam yang mati syahid. Syuhada di alam barzah itu sebagai orang yang hakikatnya masih hidup. Bahkan mereka mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Kemudian selain dalil Al-Quran, banyak juga hadis-hadis Nabi yang berkualitas sahih menyebutkan adanya kehidupan di alam barzah ini yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya seperti diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadawah wal 'ashyi in kana min ahlil jannah wa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar wa min ahlin nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Rawal Bukhari. Kita terjemahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Jika seorang dari kalian meninggal dunia, maka dunia
maka akan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya setiap pagi dan petang hari. Pagi diperlihatkan, oh inilah tempat tinggalmu nanti. Petang hari juga diperlihatkan, oh ini tempat tinggalmu nanti. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan melihat kedudukannya sebagai penduduk surga. Dan jika dia termasuk penduduk neraka, maka akan melihat kedudukannya sebagai penduduk neraka. Jauh lah tempatnya di situ. Nah, lalu dia dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu hingga nanti Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Nah, jadi percolikan aja baru. Itu di alam barzah, di alam kubur, pagi dan petang hari. Jelas tuh, hadis riwayat Bukhari. Jadi secara fisik, kita manusia ini tentu terbatas untuk bisa mengetahui kehidupan di alam barzah. Namun, justru karena keterbatasan itulah kita manusia hendaknya meyakini sesuatu yang hakikatnya ada. Namun bisa terjadi indera tak dapat melihatnya, tak dapat mendengarnya, tak dapat merasakannya, dan kita tidak pernah tahu karena tidak ada yang balik dari kubur itu kan. Setiap orang yang kita antarkan ke kubur belum ada yang balik. Kalau ada yang balik bisa kita tanya seperti apa halnya di dalam kubur itu kan. Tapi ternyata tidak ada yang kembali. Setiap orang yang kita antar ke kubur tetap dia tidak akan pernah kembali lagi. Dan dia hanya bisa merasakan itu. Maka kita harus yakin, kita harus percaya dengan apa yang dikemukakan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini. Nah, jadi penjelasan ini sesuai dengan informasi Al-Quran. Di antaranya yang berkaitan dengan orang yang sedang menjumpai sakratul maut. Apa kata Allah dalam surah Al-Waqiah? Walaula idza balaghatil hulqum. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan hulqum, ya? Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Itu surah Al-Waqiah. Dan penjelasan itu juga menjawab fenomena di luar kebiasaan manusia. Saat Nabi Muhammad SAW seolah berdialog dengan para pemuka musyrik yang telah tewas di sebuah pemakaman. Itu ada kisahnya dari Salih an Salihin haddatsani Nafi'un anna bana Umar radhiyallahu anhuma. Dari Salih telah menceritakan kepadaku Najih bahwa Ibnu Umar mengabarkannya, berkata dia, Nabi SAW mendatangi para penghuni kubur. Jadi Nabi datang ke penghuni kubur itu, orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar. Lalu beliau bersabda, kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar. Lalu beliau ditanya, Anda memanggil mereka yang sudah mati? Maka beliau menjawab, tidakkah kalian lebih bisa mendengar daripada mereka? Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Jadi orang yang kita anggap mati itu sebetulnya mereka hidup. Cuma udah bisa menjawab nih. Buktinya itu Rasulullah mengajak dia berdialog. Apa kata Rasulullah? Sekarang kalian sudah mendapatkan janji Tuhanmu. Nah, itu kan. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa mendengar. Jadi beberapa argumentasi ini menunjukkan kebenaran adanya kehidupan di alam barzah serta azab dan nikmat yang diberikan di dalamnya. Nah, itulah fase kehidupan manusia saat keberadaannya di dunia. Peristiwa lain yang juga akan dihadapi oleh semua manusia adalah akhir kehidupan dunia yang kemudian disebut dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah hari di mana manusia, makhluk hidup lainnya, termasuk alam semesta ini akan menjumpai kehancuran yang amat dahsyat. Itulah hari kiamat. Nah, bagaimana kehancuran alam semesta ini? Peristiwa kiamat atau kiamat kubra
akan dimulai dengan tiupan pertama sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, diikuti dengan hancurnya seluruh alam semesta dan kehidupan yang ada di muka bumi. Itu tiupan pertama. Pada tiupan kedua, semua manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Itu diuraikan dalam surah An-Naml ayat 87, dalam surah Az-Zumar ayat 68. Manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar secara berkelompok-kelompok. Pada situasi itulah manusia sungguh menyadari bahwa kehidupannya di dunia adalah sementara saja. Mereka merasa hanya bagaikan beberapa saat di sore hari atau di pagi hari. Nah, perasaannya hanya beberapa waktu saja. Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan keadaan hari kiamat ini. Beberapa diantaranya adalah ada disebutkan dengan, itu jadi nama surah, Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah artinya malapetaka yang menggetarkan. Itu surah Al-Qari'ah. Yang kedua ada disebutkan Al-Haqqah. Al-Haqqah yang pasti terjadi. Itu dalam surah Al-Haqqah. Nah, terus ada disebut dengan Al-Waqi'ah. Maka jadi nama surah Al-Waqi'ah, peristiwa besar. Ya. Kemudian As-Sa'ah, ya, saat kehancuran, itu terdapat pada surah Al-Ahzab. Namun demikian, meskipun Allah sudah utarakan semua, waktunya tidak ada diberitakan kepada kita. Waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu terjadi? Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bentuk kiamat itu sudah diuraikan dalam ayat-ayat itu. Kita baca seperti apa dahsyatnya itu kan. Mulai dari surah Al-Qari'ah tadi kan. Nah, tapi kapan itu terjadi? Waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kiamat atau hari kehancuran alam semesta itu pasti akan terjadi. Terjadinya hari kiamat itu menjadi batas pemisah antara akhir kehidupan di dunia dan awal kehidupan di akhirat. Dan hari kiamat ini bisa diamati melalui berbagai proses, baik secara astronomi, secara geologi, ataupun secara fisika. Hal ini pada hakikatnya telah digambarkan oleh Al-Quran dalam beberapa ayatnya. Para astronom mengungkapkan bahwa sejatinya bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet memiliki daya tarik menarik atau gravitasi sehingga dapat beredar dan bergerak secara serasi dan seimbang. Itu dikemukakan oleh Al-Quran. Namun dengan berjalannya waktu, daya tarik menarik tersebut semakin lama akan hilang antara planet satu dengan yang lainnya. Akan terjadi benturan dan tabrakan. Kalau daya tarik atau gravitasi itu sudah mulai hilang, maka akan terjadi benturan antara satu planet dengan planet yang lain. Itu diuraikan dalam surah At-Takwir ayat 2, surah Al-Infitar ayat 2 juga. Dan penggambaran Al-Quran ini mengenai kehancuran alam semesta ini melalui proses astronomis. Misalnya juga dilihat di dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat 84. Jadi para ilmuwan khususnya yang bergerak di bidang geologi ini mereka berpendapat bahwa di dalam perut bumi ini terdapat gas yang sangat panas yang berkembang terus menerus menekan ke arah luar bumi. Artinya gas itu akan meledak dia di dalam perut bumi, tapi dia terus menerus akan keluar dari perut bumi itu. Ya. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar, sehingga terjadi keseimbangan. Ada tekanan atmosfer juga dari luar, dari planet luar. Otomatis terjadi keseimbangan. Ini mendesak dari dalam, ini menghantam dari luar. Nah, itu secara astronomi kan. Maka terjadilah dia keseimbangan. Sudah terjadi keseimbangan, otomatis dunia ini akan berputar
normal dia kan. Kemudian diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi. Akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Paparan demikian itu sesuai dengan penggambaran Al-Quran tentang situasi kiamat. Itu kita baca di dalam surah Al-Zalzalah, ya kan? Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi menurut teori ilmu alam, sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa planet itu ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun lambat laun sinar matahari akan semakin melemah yang mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan, maka terjadilah tabrakan di antara planet-planet itu. Itulah nanti yang disebut dengan kiamat. Itu diuraikan dalam surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Itu yang kita sebut kehancuran alam semesta. Setelah kehancuran alam semesta, apalagi kita masuk ke kehidupan akhirat. Kalau alam semesta sudah hancur, otomatis kita masuk ke kehidupan akhirat. Dalam surah Al-Fatihah kata Maliki Yaumiddin memiliki implementasi makna yang sangat erat dengan adanya kehidupan akhirat ini. Pada ayat ini dapat dipahami bahwa kata milik, malik menjadi sifat bagi Allah. Secara etimologi, sebagian ulama qiraah membaca maliki, panjang ma-nya, maliki kan, dibaca panjang ma-nya. Tapi sebagian ulama qiraah yang lain itu ada yang membaca maliki, maliki, pendek, ya. Dibaca pendek. Adapun perbedaan makna antara kedua bacaan ini ialah kalau yang panjang ma-nya, maliki, itu berarti zul milki, yaitu yang memiliki. Sedangkan yang kedua, maliki, pendek bacaannya, itu zul mulki, artinya yang mempunyai kerajaan atau kekuasaan. Jadi kedua kata ini dipergunakan dalam Al-Quran. Pengertian maliki dalam arti yang memiliki antara lain dapat kita temukan dalam surah Al-Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma la tamliku. Kan? Jadi yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Nah, kemudian kata maliki dalam arti yang memiliki kerajaan atau kekuasaan itu terdapat dalam surah Al-Imran. Nah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzihul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Nah, itu surah Al-Imran. Dan menurut Ibnu Katsir, kedua qiraah ini adalah qiraah sahih, mutawatir. Jadi termasuk bagian dari qiraah sab'ah. Artinya kita dapat mengambil kedua bacaan itu sekaligus konsekuensi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian setelah malik ada kata ad-din, berarti al-jaza, balasan. Sehingga yaumiddin berarti hari pembalasan. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ad-din dalam ayat ini bermakna al-jaza, yaitu pembalasan. Wal hisab atau perhitungan. Dalam ayat tersebut diungkapkan dengan yaumiddin, bukan maksud din, ya, malikuddin, bukan itu kan, bukan malikuddin, agar diketahui bahwa ad-din atau pembalasan mempunyai hari tertentu untuk memberikan balasan bagi setiap amal perbuatan manusia. Jadi balasan di dunia
sekalipun sangat apa namanya, pedih bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, itu belum sempurna balasannya. Demikian juga belum cukup balasan di dunia yang sangat menyenangkan bagi orang mukmin yang sangat besar amal solehnya, itu belum sempurna. Maka di hari pembalasan itulah nanti akan disempurnakan semua pembalasan itu. Malik yaumiddin itu. Jadi pada hari pembalasan itulah nanti amal baik akan mendapatkan balasan kebaikan yang sempurna, amal buruk akan mendapatkan balasan buruk yang sempurna juga. Tiada seorang pun yang dirugikan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini firman Allah Maliki Yaumiddin disebutkan sesudah Ar-Rahmanir Rahim, itu mengandung pengertian bahwa sudah menjadi sunnatullah untuk memberikan bimbingan terlebih dahulu sebelum memberikan balasan atau amal atas amal perbuatan hambanya. Dan di dalam ayat lain kita temukan itu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr, ya, Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. Kalau kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi yaumuddin itu berarti hari pembalasan. Hari pembalasan. Jadi dengan demikian dari firman Allah Maliki Yaumiddin dapat dipahami bahwa sesungguhnya hanya Allah satu-satunya penguasa. Pada hari itu, pada hari pembalasan itu hanya Allah satu-satunya penguasa. Sebagian manusia yang di waktu hidupnya pernah menjadi raja, menjadi penguasa atau pemilik, maka pada hari itu semua yang dimiliki tak terkecuali kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya menjadi tidak berarti apa-apa karena telah dicabut dari dirinya. Nah, hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan penuh dan berhak atas apa yang ada di langit dan di bumi serta segala isinya. Itulah dia yang kita sebut dengan kehidupan akhirat itu. Dan kehidupan akhirat itu nanti ada hari kebangkitan, ada pengadilan di akhirat, ya. Dan ada balasan, jaza, itu pasti, ya. Yang tiga itu setelah hari kebangkitan itu ada pengadilan di akhirat, ya. Kemudian ada setelah pengadilan itu ada konsep jaza itu balasan, pembalasan di akhirat. Itulah proses yang dilalui oleh manusia setelah alam ini hancur. Setelah alam ini hancur. Mungkin sampai di situ dulu, udah sampai jam 8 gitu. Karena ada enggak kenata pula kan. Entah lagi mungkinlah datang kamu japuk kenata. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana dahsyatnya surah Al-Fatihah itu ketika kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Luar biasa sekali. Dan yang akan datang kita lanjut bagaimana jalan hidup yang akan dilalui oleh manusia ini. Ada hidup dengan jalan beribadah kepada Allah, ya. Kemudian ada juga peran menjalani kehidupan itu seperti apa perannya. Ada sebagai pribadi unggul, ada sebagai hamba Allah, ya. Ada sebagai anggota keluarga, ada sebagai anggota masyarakat, sebagai warga dunia. Nah, dan akhirnya nanti hasil pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Itulah pembahasan-pembahasan yang akan datang, yang akan kita sampaikan masih dalam seputaran tafsir surah Al-Fatihah itu. Lebih dan kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.